Selamat pagi. Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua dan tim penilai internal Zona Integritas Kejaksaan Republik Indonesia. Izinkan kami, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, beserta segenap jajaran, menyampaikan paparan pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Izinkan pula kami tetap dalam protokol kesehatan. Perlu kami sampaikan bahwa kondisi Kejati DKI Jakarta sudah dalam predikat zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Dan sejalan dengan waktu, kami siap dan bertekad memberikan pelayanan prima, mewujudkan daerah bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta meningkatkan kinerja yang berkualitas. Dengan semangat serta komitmen si pitung aksi, kami bertekad mewujudkan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menjadi wilayah birokrasi bersih dan melayani. Filosofi si pitung aksi inilah yang menjadi energi dan semangat kami. Sinergi. Seluruh pegawai Kejati DKI dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi harus bersinergi, baik dengan internal maupun eksternal. Tinggalkan ego sektoral, jalin komunikasi dan intensifkan koordinasi. Prima. Kami wajib memberikan pelayanan yang terbaik dan memuaskan baik kepada internal, utamanya dalam pemenuhan hak-hak kepegawaian, dan eksternal dalam rangka pelayanan hukum kepada stakeholder. Terpercaya. Sebagai bentuk nyata dari pelayanan hukum yang kita berikan kepada masyarakat akan menimbulkan kepercayaan yang akan berdampak positif bagi institusi. Unggul. Di era 4.0, pelayanan yang kita berikan harus mampu memangkas birokrasi yang tidak efektif menjadi cepat dan tepat, sehingga akan memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabel. Pelayanan setiap tugas pokok dan fungsi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada pimpinan dan diri pribadi. Untuk itu, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, ikhlas dan tuntas. Sigap. Responsif dalam memberikan pelayanan yang prima, tidak bersikap apatis, baik kepada internal maupun eksternal. Inovatif, bahwa pegawai Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tidak pasif berada di zona nyaman, tetapi harus mampu membuat atau menciptakan hal-hal yang baru yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Bapak Ibu tim penilai yang kami hormati, dengan filosofi dan semangat si pitung aksi, kami memperkuat 6 area perubahan. Area perubahan pertama, yakni manajemen perubahan. Bahwa untuk memperkuat implementasi manajemen perubahan, kami telah melaksanakan penandatanganan fakta integritas dan komitmen bersama dalam acara pencanangan WBBM oleh seluruh pegawai. Ini tentu dimaksudkan sebagai komitmen moral, kesungguhan kami untuk mewujudkan zona integritas menuju WBBM. Selain itu, kami sebagai pimpinan senantiasa memberikan contoh sebagai role model di setiap kegiatan. Untuk mendukung publik kampanye, kami telah menunjuk agen perubahan yang bekerja secara aktif dan efisien sebagai agen perubahan. Kemudian area perubahan kedua, penataan tata laksana. Untuk memperkuat implementasi area perubahan penataan tata laksana, sebagaimana kami singgung di atas,
yakni bahwa semua sistem kerja atau bisnis proses organisasi telah terakomodir dalam SOP maupun regulasi yang ada, sehingga mekanisme kerja baik pelayanan maupun penyelesaian tugas dapat berjalan dengan efektif, efisien, lancar tanpa ada sumbatan. Untuk melihat efektivitas sistem kerja, telah tersedia layanan keterbukaan informasi publik, sehingga semua masyarakat bisa memberikan respon atas puas atau tidaknya dalam pelaksanaan ketatalaksanaan dimaksud. Area perubahan ketiga, yakni penataan sistem manajemen SDM. Untuk memperkuat sistem manajemen SDM dengan tujuan peningkatan kapabilitas dan integritas SDM, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah melaksanakan pemetaan dan evaluasi personil dengan cara melakukan usulan penambahan pegawai, mutasi, promosi pegawai, menggunakan SIM KARI dan e-profil kepegawaian sebagai sistem informasi kepegawaian, menjalankan pola mutasi berdasarkan hasil penilaian tim penilai kinerja daerah, melakukan dinamika kelompok, melakukan ekspos perkara, dan mengikut sertakan pegawai untuk diklat sebagai upaya peningkatan kompetensi SDM. Selain itu, dilakukan pula penegakan disiplin melalui absensi online di masa pandemi COVID-19 ini. Area perubahan keempat, yakni penguatan akuntabilitas kinerja. Untuk memperkuat akuntabilitas kinerja dengan tujuan peningkatan kinerja organisasi yang terarah dan terukur, dibuktikan dengan adanya keterlibatan pimpinan dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja, dalam penyusunan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi secara berkala. Implementasi dari adanya pengelolaan akuntabilitas kinerja di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dapat dilihat dari tersedianya dokumen perencanaan, renstra, renja, perjanjian kinerja, serta lakib. Kemudian area perubahan kelima, yakni penguatan pengawasan. Bahwa penguatan pengawasan dengan tujuan meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dari bebas KKN, penguatan SPIP dengan pendampingan dari perwakilan BPKP DKI Jakarta, berfungsinya tim whistleblowing dan tim pengendalian gratifikasi, serta adanya respon yang cepat terhadap pengaduan masyarakat. Dan yang lebih penting lagi, dalam hal terjadinya benturan kepentingan, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyelesaikan dengan berpedoman pada Perja nomor 6 tahun 2020 tentang penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Selanjutnya, area perubahan keenam, yakni peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah memperkuat dan mengefektifkan penerapan berbagai inovasi, antara lain inovasi bidang pembinaan, yakni mengefektifkan PTSP yang tersedia, e-office, e-perpustakaan, menerapkan absen online, serta fasilitas umum lainnya. Kemudian inovasi bidang intelijen, kami mengoptimalkan aplikasi Si Jampang Muda. Ini untuk mempermudah SKPD dalam memohon bantuan pengamanan pembangunan strategis daerah, khususnya daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Bidang tindak pidana umum, yakni mengoptimalkan penggunaan aplikasi CMS Pidum dengan aplikasi SIP Pidum, Sistem Pengendalian Perkara Pidum, yang dapat mengendalikan penanganan perkara Pidum dari Kejaksaan Negeri sampai dengan Kejaksaan Tinggi, sekaligus dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan informasi terkait penanganan perkara Pidum, antara lain masyarakat bisa mengetahui siapa jaksa yang menangani, daerah hukum mana yang tempat penanganannya, serta informasi jadwal sidang. Inovasi bidang tindak pidana khusus, yakni meningkatkan
koordinasi terkait penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus melalui sarana video conference dan melakukan proses penegakan hukum permintaan keterangan secara daring. Tentu saja upaya ini adalah sebagai mitigasi penyebaran COVID-19. Kemudian inovasi bidang datun. Kami mengefektifkan bantuan hukum online guna memberikan kemudahan bagi pemohon bantuan hukum serta pendampingan hukum dan sarana pelayanan konsultasi. Selanjutnya, inovasi bidang pengawasan, bahwa bidang pengawasan meningkatkan pelayanan terhadap publik melalui aplikasi sistem informasi pojok curhat. Siapapun masyarakat, kami persilakan untuk curhat terkait kinerja aparat Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kemudian juga tersedia SMS comment center yang semuanya akan direspon secara cepat. Bapak Ibu tim penilai yang kami hormati, demikian gambaran tentang Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dengan kondisi ini, kami siap, kami semangat, kami bertekad mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kami punya komitmen dan kami punya tekad dan kami akan konsisten melaksanakannya. Untuk itu, kami mohon doa dan dukungannya. Mudah-mudahan niat baik ini dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan. Demikian paparan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.